Kita kan kalau dari dari hati kita tuh kan akan terpancar. Oke. Nah, kalau hatinya hanya terisi bahagia, Mas, ya kalau hati hanya terisi bahagia, itu nggak usah diapa-apain, wajah itu udah cerah. Nah, kebayang nggak? Kebayang ya, kalau hati kita, kalau tadi Mas Hendra bilang, bisa nggak kelihatan indikatornya gitu ya? Cek aja deh perasaan kita. Padahal tapi kita lihat ya, Mas, kalau orang yang full dengan rasa syukur, itu badannya sehat. Oke. Pasti sehat. Jadi bukan sekedar melepas beban-beban emosi aja, tapi juga dalam hidup sehari-hari kita harus berlatih untuk bersyukur gitu. Iya, tapi bersyukurnya tanpa berlatih bersyukur pun itu akan otomatis. Ketika sampah kita nggak ada, karena yang menghalangi kita bersyukur itu tuh di sini, Mas, yang nggak kelihatan di perasaan gitu. Karena perasaan kita kan membentuk pikiran, lalu pikiran kita membentuk kata-kata, lalu kata-kata kita membentuk kebiasaan. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Sahabat dimanapun berada, jumpa lagi dengan Bu Vera. Jadi saya tuh baru menyadari, Bu, bahwa ternyata banyak sekali teman-teman itu yang pengen banget memiliki aura yang bersinar. Banyak yang suka, banyak yang cinta gitu ya. Itu terbukti pada saat kemudian kemarin video kita tuh baru tayang yang batch 2, yang terapi aura ya, webinar aura charmingnya Bu Vera tuh baru tayang. Sebelumnya tuh masih sepi, belum ada yang daftar, langsung full tuh. Jadi itu artinya ibu-ibu, mbak-mbak itu tuh nggak kelihatan beraura gitu. Maunya selalu kelihatan cakep ya, wajahnya bersinar gitu ya. Nah, pertanyaannya mungkin seberapa besar kemudian pengaruh pola makan? Seberapa besar kemudian pengaruh makanan-makanan terhadap aura seseorang itu? Oke. Baik, Mas Hendra. Secara sains aja, secara ilmu pengetahuan, secara jurnal-jurnal internasional itu bahwa 90% penyakit ya disebabkan tuh karena pikiran dan perasaan. Nah, makanan itu 5%. Dan 5%-nya spiritual. Kedekatannya dengan Tuhan gitu ya. Nah, kan kebayang ya, Mas, kalau 90% itu beban di pikiran dan di perasaan, ya wajah juga udah kelihatan, Mas, kusam gitu. Kan pengalaman juga ya, pengalaman saya juga dulu begitu. Dan terlebih sekarang saya punya banyak klien, karena saya jadi konselor dari 2016 ya sampai dengan sekarang. Itu klien baru sebentar aja saya terapi, itu udah langsung glowing banget wajahnya dan seperti habis mandi, cerah banget gitu. Tapi wanita-wanita pekerja hiburan malam, LC, ani-ani itu tanpa terapi auranya glowing-glowing, Bu. Oke. Betul banget. Kenapa coba? Karena happy, Mas, waktu ngerjainnya. Iya. Bener. Kita juga ya, kalau ngerjain sesuatu dengan happy, itu akan terpancar, Mas, auranya. Jadi masalah, Mas, ya. Kita sepanjang hari, dari pagi sampai pagi lagi, itu kerjaannya kesel aja. Perasaan kita bawaannya emosi aja. Kesel, sebel, emosi udah pasti, udah kecewa, segala macam tuh dicampur aduk dalam perasaan, apalagi dendam. Masya Allah. Pokoknya itu luar biasa deh, membuat wajah kita suram. Nah, kalau tadi Mas Hendra bilang, kok mereka yang itu begitu ya, kok wajahnya cerah? Ya kan mereka happy, Mas, waktu melakukannya. Iya dong. Iya kali sambil kerja. Iya kali sambil kerja. Poinnya kebahagiaan di setiap momentum itu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap aura kita. Pasti, harusnya. Terus bagaimana, Bu, kita bisa mengetahui bahwa aura kita itu sedang stabil
atau memang ini benar-benar butuh bantuan pihak eksternal, butuh terapi untuk kemudian mengupgrade auranya supaya menjadi lebih baik. Nah, harapannya supaya kemudian ya ini berpengaruh terhadap dimensi-dimensi yang lain, misalnya kayak relationship, rezeki. Kita itu sama siapapun tuh orang jadi nyaman karena vibrasi kita oke gitu. Itu gimana? Iya, jadi Mas, yang namanya vibrasi kita kan kalau dari dari hati kita itu kan akan terpancar. Oke. Nah, kalau hatinya hanya terisi bahagia, Mas, ya kalau hati hanya terisi bahagia, itu nggak usah diapa-apain, wajah kita udah cerah. Nah, kebayang nggak? Kebayang ya, kalau hati kita, kalau dari Mas Hendra bilang, bisa nggak kelihatan indikatornya gitu ya? Cek aja deh perasaan kita. Kalau perasaan kita tuh banyak sampahnya, kesel, sebel, gregetan, itu udah pasti Mas nggak enak. Kalau kita liatin wajah aura ya, tadi juga Mas Hendra bilang bahwa aura itu berpengaruh di kehidupan lain, kayak hubungan sosial, rezeki apalagi. Ini rezeki pengaruh banget sama aura kita. Nah, kenapa rezeki itu jadi pengaruh banget sama aura? Ya sekarang wajah aja nggak enak dilihat, Mas. Udah pasti kan relationship-nya aja udah pasti nggak enak. Nah, terus lagi, kalau kita ngomongin vibrasi yang nggak kelihatan, pancaran yang di sini kan yang memancar. Kalau pancarannya sampah, dalam hatinya sampah, memancar, lalu kan menarik hal yang sama. Nah, makanya di teknik nanti detox aura, itu kan semudah itu membuang sampah-sampah sehingga aura kita terpancar secara alami dan mudah banget, nggak ada visualisasi, nggak ada afirmasi dan sugesti, udah langsung aja gitu. Jadi detox auranya Bu Vera tanpa afirmasi, tanpa sugesti, gitu ya. Iya. Nah, poinnya adalah bagaimana ketika kemudian sampah-sampah emosi itu udah terurai, maka kita akan menjadi pribadi yang baru, otomatis vibrasi, otomatis aura, wajah juga kelihatan bersinar, kelihatan menyenangkan dipandang begitu. Pasti. Nah, berarti ini kan urusan daleman ya, urusan dalam gitu. Artinya pada saat kemudian kita pengen berlatih nih, misalnya kita lagi disakitin sama orang, saat kita memutuskan untuk tidak membalas dan justru malah mencintai mereka, itu juga proses untuk menuju aura charming tadi. Iya, jadi nanti di kelas detox aura, kenapa harus ada di kelas ya Mas? Karena kan nanti dijelaskan dari awal sampai akhir. Karena gini, kan banyak ya caranya gitu ya. Tapi kan banyak orang nggak tahu pentingnya kenapa sehingga nggak praktek. Nah nanti di kelas itu akan detail tuh Mas. Jadi nanti ketika yang tadi Mas Hendra bilang ada orang yang nyakitin hati kita, itu kita dengan mudahnya Mas tahu. Oh ini. Dan kita kenal sama emosi kita. Waktu kita disakitin, itu emosi kita apa? Marah, sedih, atau takut. Karena ini adalah emosi dasar yang kolaborasi dalam perasaan kita. Yang nanti dia menjelma tuh jadi kecewa, jadi dendam, lalu jadi putus asa, bahkan merasa tidak berdaya. Nanti kita kenali ini. Nanti ada tuh caranya kita kenalin, semudah itu. Ada nggak Bu semacam kayak advice gitu, ritual kecil gitu yang perlu dilakukan di rumah secara kontinu supaya kemudian aura wajah kita itu senantiasa bersinar, awet muda, bercahaya. Kan ada ya wajahnya seseorang itu yang suram banget gitu ya, meskipun dia cakep, tapi kelihatan kok suram ya, cantik tapi kok suram ya, banyak beban ya dan lain sebagainya gitu. Nah maksud saya ada nggak sih tips-tips tertentu gitu? Karena saya termasuk orang yang punya keyakinan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang berbicara, bercanda sesuatu yang ingin terjadi di dalam hidupnya. Nah, misalnya dengan pas kita cuci muka gitu ya, oh terima kasih ya air sudah memberikan wajah aku yang bla 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 bla. Nah, hal-hal kayak gitu tuh apakah kemudian memiliki implikasi yang positif terhadap aura wajah seseorang? Oke. Mungkin aura charming itu teknik yang berbeda ya, Mas Hendra. Karena kita tanpa bilang, air makasih ya udah membasuh wajah aku, membersihkan semua kotoran wajah aku. Tanpa itu pun sebenarnya dari dalam kita tuh udah keluar Mas Hendra. Dari dalam diri kita. Karena apa?
banyak orang ya Mas Hendra, banyak orang yang begitu, tapi sebenarnya hatinya masih banyak sampah, sehingga yang dilakukan itu impact-nya tuh nggak powerful. Contoh, kemarin saya ada terapi orang stroke, dari kakinya sini ya, nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak. Lalu saya ketemu, terus dia bilangnya gini, Bu Vera, saya tuh ya selalu bersyukur, nggak pernah nggak bersyukur. Saya bersyukur dalam keadaan apapun, saya bersyukur tentang ini, tentang itulah gitu ya. Oke. Terus saya bilang, Bu, kalau kita tentang bersyukur itu di hati Bu, tapi nggak apa-apa, is oke. Kalau Ibu udah bersyukur itu 50% kesembuhan akan lebih mudah, saya bilang. Padahal tapi kita lihat ya Mas, kalau orang yang full dengan rasa syukur, itu badannya sehat. Oke. Pasti sehat. Jadi bukan sekedar melepas beban-beban emosi aja, tapi juga dalam hidup sehari-hari kita harus berlatih untuk bersyukur gitu. Iya, tapi bersyukurnya tanpa berlatih bersyukur pun itu akan otomatis. Ketika sampah kita nggak ada, karena yang menghalangi kita bersyukur itu tuh di sini Mas, yang nggak kelihatan di perasaan gitu. Karena perasaan kita kan membentuk pikiran, lalu pikiran kita membentuk kata-kata, lalu kata-kata kita membentuk kebiasaan, dan kebiasaan dilakukan terus-menerus kan jadi habit kita, dan itu jadi karakter. Tapi kalau kita ngomong soal aura nih Bu ya, kita kan biasanya dalam urusan deal bisnis ya, prospek bisnis dan lain sebagainya itu kan ada yang namanya kesan pertama gitu. Ya. Nah, kesan pertama itu menurutku sangat-sangat menentukan sekali gitu. Iya. Oh ini orangnya enak, kayaknya bisa dipercaya deh. Nah makanya pentingnya gitu ya. Pentingnya kemudian membereskan luka-luka batin yang ada di dalam diri. Yang jika kemudian itu udah clear semuanya, udah terurai semuanya. Maka itu akan menarik hal-hal positif dalam hidup kita. Lebih makmur, lebih sejahtera, lebih bahagia, lebih sentosa gitu ya. Betul. Lebih sehat gitu Betul, ya. pasti, itu udah pasti. Kesehatan juga menjadi isu paling penting di kelasnya Bu Vera. Iya. Bahkan nanti mungkin kita akan ada Miss Asih. Iya, Miss Asih. Dulu apa kanker ya? Dulu kanker payudara, stadium lanjut, lalu metastase ke tulang. Oke, nanti Ibu aja yang wawancara beliau sendiri ya. Oh gitu ya. Karena saya sama Bu Vera dulu ya. Oke. Nah, tapi Bu, sekali terapi langsung beres atau butuh berlatih terus-menerus di follow up sendiri di rumah? Gini, makanya saya senang banget semua klien saya anjurkan untuk ikut kelas. Kenapa? Karena di kelas itu kan tahu ya kenapa sumber kita jadi sakit, kenapa rezeki kita juga mampet. Nah, nanti itu maintenance-nya nanti ada yang harus dilakukan setiap hari. Tetapi bukan ritual yang ribet, itu enggak. Jadi ritualnya santai banget gitu. Dan satu hal mungkin barangkali yang perlu diketahui sama sahabat-sahabat semuanya, bahwa Bu Vera tuh kalau bikin kelas tuh Zoom-nya itu sampai 2 hari. Jadi nanti kita ada batch 3 itu 20 sampai 21 April. 20 April dan 21 April ya Bu ya? Iya. Itu malam, mulainya sekitar jam 7:30 biasanya. Nah, hari pertama itu ngapain, hari kedua ngapain Bu? Oke. Jadi nanti di kelasnya itu tentang bahagia tanpa rekayasa. Karena bahagia ini jadi bahan bakar buat aura kita terpancar. Dan nanti kan bonusnya kalau aura kita udah terpancar, udah pasti rezeki udah pasti datang, kesehatan udah pasti datang. Karena kan ini yang jadi yang jadi keinginan semua orang ya, hidup sehat dan banyak duit kan gitu. Lalu ketika udah sehat, udah banyak duit, kita nggak akan lagi nyalahin Tuhan. Banyak orang kan hubungan bermasalah, uang juga bermasalah, terus semuanya bermasalah, akhirnya nyalahin Tuhan, kok aku sih yang gini, kok kenapa cuma aku sih, kok nggak selesai-selesai sih. Nah, jadi dari situ kita beresin dulu hari pertama, di-upgrade dulu rasa bahagianya, jadi dibuangin lagi sampah-sampahnya, di hari pergi sampah-sampahnya, di hari pertama. Lalu ada tekniknya bagaimana, dan itu tekniknya nanti saya kasih tahu kenapa harus bernafas, dan apa pentingnya nafas. Jadi nggak cuma sekedar bernafas, tapi ada cara-caranya lagi tuh. Dan itu simpel banget, sama sekali nggak pakai visualisasi dan sugesti juga afirmasi. Nah, di hari kedua, ini beneran yang kita buangin detox aura. Nanti detox aura, bukan seperti detox aura lain biasanya juga ya. Ini beneran kita lihat dan kita masuk ke dalam diri,
Itu tentang bagaimana kita lihat sampah-sampah yang ada di dalam diri kita, lalu kita kenali itu dan kita lepaskan dengan mudahnya. Tapi mayoritas ibu-ibu ya. Ada loh bapak-bapak. Ya tapi kan nggak banyak. Nggak banyak, Iya. iya. nggak Karena banyak. yang butuh cantik ibu-ibu ya. Iya, bapak-bapak enggak ya. Ya, kebanyakan karena gini sih Mas ya, mungkin secara kalau kita lihat belahan otak yang berbeda laki-laki dan perempuan ya. Kalau perempuan kan lebih banyak tuh menyimpan semua emosi di dalam pikiran dan perasaan. Mungkin kalau laki-laki lebih fokus kan gitu aja sih. Tapi memang menariknya banyak wanita itu merindukan sebuah kecantikan, tapi kecantikannya itu yang alami, yang natural gitu ya, Iya. yang natural. Dan menurutku ini bisa menjadi solusi sih, karena memang bagaimanapun juga orang tuh kalau luka batinnya besar, luka batinnya banyak, yang itu sudah terinstall dari kecil oleh keluarga, oleh Iya. lingkungan saat remaja, membangun relationship, gagal di tengah jalan, semuanya itu kan berkontribusi banget membentuk sebuah jalan hidup. Dan itu kalau nggak kemudian diberesin, dirilis ya, kadang kita tuh berputar terus di masalah yang sama gitu. Polanya pola berulang, looping gitu. Iya. Nah makanya bagi sahabat-sahabat yang misalnya merindukan wajah yang natural ya, tanpa make up. Terus kalau misalnya bikin konten di media sosial itu juga nggak perlu filter karena sudah pede. Oh, wajahku cantik alami kok, ya kan? Nggak perlu make up yang tebal-tebal, ya kan? Nggak perlu filter, udah percaya diri gitu. Iya. Jadi ngefeknya ke situ. Iya pasti Mas. Jadi nanti kita tuh udah nggak peduli lagi apa kata orang ya, ini bagus nggak ya, ini nggak ya, oke. nggak. Dan kan kalau berhubungan dengan bisnis, yang tadi Mas Hendra bilang kan ada pengusaha misalnya, kok ketipu lagi. Aku udah loh klien pengusaha itu kerjaannya ketipu aja, ketipu lagi, kok bisa ya? Yang ternyata setelah didalemin lagi ya, setelah mulai terapi, ada banyak sampah di situ tuh. Sehingga itu yang memancar, lalu itu yang kita bersihkan. Nanti di kelas itu semua dibersihkan. Bismillah.